di samping rumah gue pas makam ini itu ada gubuk kecil yang ditinggali sama kakek-kakek. Karena keluarga gue itu kalau nonton TV itu biasanya sampai malam, sampai tertidur pun TV masih nyala. Teriak tuh awal mulanya, "Bal, matiin TV. Bal, matiin TV." Nah, kejadiannya yang bikin kita kaget adalah setiap malam itu TV yang tadinya biasa kita nyala nonstop gitu mati sendiri. Waduh. Begitu jam 11 malam ada yang jatuh dari atas, karena itu kan lubang tengah ya, belum dipasang atap gitu. Bak, kondisi gelap, kan lampu belum terpasang saat itu. Lari ke kamar belakang. Begitu kamar, "Kenapa lu, kenapa?" Dia sampai gemeteran begitu kan. Kepala dia, ada kepala buntung. Temennya langsung yang belakang itu langsung ngasih korek api, nyalain, nggak taunya gila serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor yang dialaminya sama keluarga nih di rumahnya di daerah Babelan, Bekasi. Dan di rumahnya itu nih dikelilingin sama makam. Yang menariknya, jadi banyak banget kejadian-kejadian horor di sana yang terjadi sama keluarganya. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Iqbal. Bang, halo, thank you Bang udah datang ke studio Lonceng Misteri nih Bang buat nyeritain ini. Ini pertama tinggal di rumah Bang Iqbal ya? Iya. Itu tahun berapa Bang? Tahun 93. Tahun 93 pertama pindah itu. Itu bangun rumah apa beli rumah udah jadi? Beli rumah udah jadi. Beli rumah udah jadi, oke. Kenapa Bang beli rumah di samping makam? Padahal itu katanya pemakaman ya, samping-sampingnya. Ya, pemakaman sampingnya. Kalau filosofi alasannya kenapa, mungkin orang tua gue lebih tahu ya. Yang jelas saat itu secara logika harganya murah. Oke. Harganya murah. Memang letak lokasinya itu memang kan makamnya itu posisi rumahnya di pojok. Jadi makamnya itu letter L lah. Jadi dari samping rumah gue terus ke belakang gue. Belakang rumah termasuk berarti kamar gue itu termasuk menghadap ke makam. Pemakaman ini ada banyak atau dikit? Banyak banget. Ada sekitar berapa Bang? Kurang lebih dia 70-80 makam. Oke, itu banyak ya. 70-80 makam tuh banyak banget. Berarti ini kayak semi-semi TPU lah ya kalau gue bilang. Dan itu banyak banget kejadian-kejadian horor yang terjadi, bahkan bukan sama Bang Iqbal aja nih. Iya, kejadian-kejadian dari yang pihak keluarga, terus tamu-tamu yang nginap di sana di rumah, sampai tetangga pun banyak banget kejadiannya. Oke. Ya kayaknya ditahan dulu nih Bang ya cerita. Jadi buat sahabat Lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Bang Iqbal, wajib banget tonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Bang Iqbal, langsung kita mulai aja nih Bang ya ceritanya. Jadi awalnya gua kan orang pindahan dari Jakarta. Pindah ke Bekasi lah, itu tahun 93. Jadi saat itu masih sendirian sebagai anak gitu. Jadi orang tua sama gue sendirian pindah ke Bekasi. Nah, disitulah awal mula kejadiannya. Karena posisi rumahnya itu yang dibeli adalah posisi rumah pojok. Jadi rumahnya paling terakhir, sampingnya itu makam, belakangnya makam. Kita itu, anak-anak itu memang dari usia 3 tahun itu udah pisah kamar sama orang tua. Kamar gue paling belakang berjajar sama kamar adik gue.
Nah, adik gue ini memang juga dari usia 3 tahun udah tidur sendiri juga kan. Tengah malam, saat itu dia usia 5 tahun, tengah malam dia itu pengen ke kamar mandi awalnya. Ke kamar mandi lah dia, pengen kencing kan. Setelah kamar mandi dia mau minum. Posisi galon air minum ini posisinya menghadap ke ruang tamu. Begitu dia mau minum, setelah minum, dia minum itu jadi dari ngambil air sampai dia minum tuh dia ngadepnya ke arah ruang tamu. Selesai minum ditaruh, dia teriak, "Mama!" katanya. Teriak sekencang-kencangnya kan. "Mama!" Sampai dia tuh gemeteran gitu, "Mama!" Keluarlah semuanya itu dari kamar. Orang tua gue juga keluar, gue juga keluar. "Ada apa? Kenapa? Dia nunjuk ke sana, ke arah ruang tamu. Itu mah itu," katanya. "Gak ada apa-apa kok." Nggak dinyalain lampu langsung ruang tamu. Dilihatnya nggak ada apa, nggak ada. Tadi ada setan tinggi banget kata gue. Tingginya itu melebihi plafon. Jadi posisi plafon itu dia melebihi plafon, tapi dia tuh nunduk gitu. Nunduk terus menghadap ke arah adik gue tuh begini. Dengan jari yang kuku yang panjang. Terus mata yang merah, hitam gelap, karena memang juga kondisi di ruang tamu itu lampunya mati saat itu. Tapi dia bisa ngeliat dengan jelas itu karena ada mata merahnya sama kukunya itu. Jadi kukunya itu kena cahaya lampu dari ruang tengahnya. Dia bilang, "Itu tadi di situ," diceritain sama dia. "Oh, tinggi banget, matanya merah, kukunya panjang banget, mau nyekek." Adik gua kan Nisa kan. "Menyekek Nisa," katanya. Langsung bokap gua memang dari awal kan udah apa ya, bisa dibilang terbiasa dengan hal yang seperti itu juga, nggak terlalu, tapi yang jelas paham agama lah. Jadi hafalan Al-Quran juga banyak gitu. Langsunglah di ngajiin sama orang tua di situ. Beres tuh awalnya. Selesai, besokannya nggak ada lagi. Selang 2 hari kemudian, posisi kamar gue ini kan bang, di belakang. Jadi posisi kamar gue, posisi kamar adik gue, samping kamar gue itu WC. Tapi ada spasi lah gitu kan. Nah kamar gue ini posisi belakang, ada jendelanya dulu tuh. Jadi jendela kayak orang Betawi itu yang posisi rumah depan tuh. Jendela kayu ya. Yang tingginya cuman 0,5 meter, tapi lebarnya ada kali 1 meteran lebih mah. Jadi posisinya gue tuh kalau ngebuka jendela tuh harus naik ke kasur. Kasur tuh nempel ke dinding pojok. Pas malam-malam lagi tidur, kurang lebih jam 11:30 lah. 11:30 malam, gue ngedenger tok dari jendela awalnya. Tok. Gua kira karena di situ kan posisi biasanya tuh ada ini bang, ada tokek. Gua kira suara tokek awalnya. Tapi kok nggak ada akhirannya. Biasanya kan ada akhiran tok kayak gitu kan. Ini nggak ada. Kok nggak ada akhirannya ya? Didengerin nggak ada akhirannya toh. Pas gue lihat ke arah tadinya gue menghadap ke pintu kan tidur. Akhirnya gue balik badan ke arah jendela. Pas ke arah jendela, jendelanya itu bergetar gitu, dret kayak ada yang mukul, dret. Gue nggak tahu kalau itu jam 11:30 malam, gue pikir masih jam 9-an atau jam 8. Nekat lah buka jendela itu, berdiri gue bangun, gue buka jendela. Padahal gue tahu kalau gue buka jendela otomatis gue ngeliat makam, karena posisi makam itu nempel sama dinding kamar. Jadi kalau gue buka jendela tuh makam tuh jelas kelihatan gitu loh. Gue buka jendela, awalnya nggak ada apa-apa. Gue liat kiri kanan sepi. Gue mau nutup, pas gue mau nutup, muncul dari bawah, cekreng, pocong. Gue langsung kaget kan, mukanya serem banget, hitam lah, hitam gelap. Terus gue juga saat itu memang usia masih kelas 4 SD kalau nggak salah, kelas 4 SD gue saat itu. Gue teriak juga,
"Ma!" Langsung gue bilang, "Ma!" Itu teriak-teriak. Akhirnya orang tua gue dari kamar tuh lari ke kamar gue. Kenapa? Kenapa? Katanya. Tadi di situ ada pocong. Di mana sih? Lagi ngapain buka jendela malam-malam? Kata bokap. Tadi ada yang suara ketok-ketok, dikirain mah toke, tapi kok jendelanya getar-getar. Gue bilang kayak gitu kan ke orang tua. Yaudah tutup. Dilihat lagi sama orang tua gue, nggak ada apa-apa. Tutup. Akhirnya udah ditutup. Ya udah, tidurlah. Sambil bokap gue masih di situ juga tuh. Jadi hampir tiap malam tuh selama berapa hari, ada seminggu lebih lah tuh bokap tuh selalu nemenin tidur. Besokannya itu selang seminggu kemudian tuh nggak ada kejadian apa-apa lagi. Setelah itu, jadi gue baru pulang ngaji. Jadi gue kan kalau habis maghrib itu ngaji di musola bang. Jarak dari rumah itu kan, rumah gue pojok tuh, jadi keluar gang dulu. Keluar gang, dan jalur gangnya ini tuh kalau dulu tuh malam itu gelap banget, nggak ada lampu jalan. Keluar gang, gue ke jalan raya, baru ke arah musola. Nah, pas gue pulang saat itu, jadi gue kalau pulang ngaji itu habis isya. Habis isya gue pulang, gue dari jalan raya itu ngeliat depan rumah gue itu ada yang melayang putih-putih. Kalau yang gue lihat saat itu adalah tengkorak. Tengkoraknya doang. Tapi cuman dari kepala sampai dada sampai pinggang lah. Kakinya itu nggak ada. Gue mau maju takut, mau pulang takut. Tapi kalau gue nggak pulang mau sampai kapan nunggu? Karena posisinya itu jadi masuk gang ke kanan, tapi di sini kan kosong gitu ya, maksudnya bukan jalan tapi tanah orang. Jadi gue nggak bisa ngelewatin ke sini. Jadi gue ngelihat itu tengkorak tuh dari jalur yang menyimpang begini. Dia melayang itu depan rumah. Ngarahnya ke gua, bukan ngarah ke rumah. Ngarahnya ke gua. Dari masuk gang itu gua langsung teriak sambil lari. Mama, itu berem itu bang gua. Mama, saking takutnya. Akhirnya nyokap gua keluar tuh. Mama gua keluar dari rumah. Kenapa sih? Teriaknya kenceng banget katanya. Tadi ada tengkorak di sini. Udah, masuk. Karena waktu itu belum ada pagar ya bang ya. Akhirnya udah, gue langsung masuk. Gue dari jendela nggak ada apa-apa lagi. Kalau sekarang gue baru tahu ada kuyang gitu ya. Dulu pas gue masih sekolah, masih SD itu bukan kuyang ya, tapi tengkorak itu gitu. Tapi bentukannya kayak kuyang, cuman tengkoraknya aja. Gila, tengkorak loh. Tengkorak doang. Karena itu kan gelap gini loh. Itu kan gelap jalan ya. Jadi masuk gang itu udah gelap, nggak ada lampu. Teras rumah orang tetangga gua pun kan jadi posisi rumah gua pojok. Ada 2 rumah doang di sini, dan itu rumah-rumah kayak saat itu kayak rumah yang dindingnya itu pakai ituan apa tuh bambu gitu loh. Anyaman bambu. Itu udah berapa lama bang selama tinggal di situ tuh udah berapa lama yang pas keluar si tengkorak ini? Kurang lebih udah ada 7 tahunan. 7 tahunan. Selama 7 tahun itu pernah nggak denger ada kayak warga sekitar yang ngalamin juga gitu? Nggak, karena nggak ada juga. Orang tua juga nggak mau cari tahu ya kan. Orang tua nggak mau cari tahu ya. Karena pola pikir orang tua ya udah beda alam gitu. Ya udah lah, akhirnya kejadian-kejadian kayak gitu tuh sering terjadi gitu. Sampai pada akhirnya kita renovasi rumah. Gue mau jelasin dulu nih bang. Jadi samping rumah itu kan makam, belakang makam, samping kanan rumah gue itu dua rumah tetangga. Nah di samping rumah gue pas makam ini itu ada gubuk kecil yang ditinggali sama kakek-kakek. Dulunya ada kakek nenek, mereka suami istri gitu kan, kakek nenek. Tapi neneknya pas gue kurang lebih baru setahun tinggal di situ, neneknya udah meninggal. Tinggallah kakek sendirian. Si kakek ini orang tua dari tetangga gue yang kanan ini. Awal mulanya itu si kakek itu kan kalau malam itu suka lewat ya ke arah rumah anaknya, teriak. Karena keluarga gue itu kalau nonton TV itu biasanya sampai malam, sampai tertidur pun TV masih nyala. Teriak tuh awal mulanya.
Bal matiin TV, Bal matiin TV. Nah, kejadiannya yang bikin kita kaget adalah begitu si kakek itu meninggal, kurang lebih setelah gue tinggal di sana itu ada sekitar 10 tahun gue tinggal di sana, kakek itu meninggal. Jadi si kakek meninggal, setiap malam itu TV yang tadinya biasa kita nyala nonstop gitu mati sendiri. Waduh. Suka mati sendiri. Jadi setiap jam 12 malam, tepat jam 12 malam itu kalau kita udah tidur itu mati sendiri. Itu bukan karena apa ya namanya, kalau sekarang ada timer ya. Dulu kan nggak ada timer, TV tabung kan nggak ada timer. Dulu TV tabung dan nggak ada timer juga, remote pun nggak ada, masih yang tombol-tombol di TV doang. Itu tiba-tiba mati sendiri. Itu setiap hari seperti itu. Dan itu yang bikin kita mikirnya mungkin si kakek. Dan kakek itu setiap nyuruh matiin TV sekitar jam berapa? Antara Pas jam masih hidup. 10 jam 11. Antara jam 10 jam 11 dan 10 TV jam itu mati 11. setiap jam 12. Dan begitu dia udah meninggal, setiap jam 12 itu mati sendiri. Jadi kita manggilnya engkong kan. Mungkin pikir nyokap saat itu mungkin si engkong kali yang matiin, karena kita kebiasaan kalau tidur itu TV itu masih nyala terus. Nah, ada kejadian Bang di saat renovasi. Itu kan renovasi rumah. Jadi berubah posisi dari yang ruang tamu terus juga kamar. Jadi di rumah gue itu ada 3 kamar. Kamar orang tua, kamar gue sama kamar adik gue. Saat itu gue masih berdua doang nih sama adik gue. Kamar orang tua itu posisinya di depan, bersampingan dengan ruang tamu. Terus keluar dari kamar orang tua itu ruang tengah, ruang TV lah. Setelah ruang TV baru ruang kamar adik gua, sampingnya kamar gua, baru ke kamar mandi. Dirubah-rubah lah renovasi saat itu. Nah, tukang yang merenovasi ini kan bukan orang situ ya. Iya. Ada beberapa yang situ, ada beberapa yang enggak. Akhirnya kita pindah nyari kontrakan dekat-dekat rumah. Kita pindah, baru seminggu mereka mengerjakan. Ada kejadian yang bikin kita kaget. Jadi salah satu dari tukang ini katanya, kan udah 3 hari, kita nggak tahu tuh, ternyata ada 3 hari yang lalu tuh tukang itu nggak masuk kerja, meninggal katanya. Ya, kita nggak berpikir macam-macam lah. Akhirnya kita takziah ke tukang yang meninggal itu, barulah kita tanya ke pihak keluarga yang lebih tahu, katanya mandor. Kita nanya ke mandor, kenapa emang, ada apa? Ceritanya sama si mandor. Jadi baru hari ketiga kerja di situ lagi bongkar-bongkaran atap. Bongkar atap terus pasang pintu ya. Jadi mereka itu kan tidurnya di situ. Nggak kita carikan kontrakan di luar dari rumah. Si tukang ini tidur di atas pintu. Pintu belum terpasang, masih ditaruh di bawah lantai gitu aja. Tidur di atas pintu dengan kondisi atap yang tengah-tengahnya itu masih bolong, jadi belum terpasang atap tengahnya. Tidur di atas pintu. Besok paginya dia bangun bukan di situ. Dia bangunnya di makam di samping rumah. Waduh. Di situ kan langsung tuh teman-teman mulai, ternyata yang mandor tadi itu bilang ada yang ngerjain kali. Maksudnya di antara mereka itu ada yang ngerjain. Itu di antara mereka. Tapi nggak ada yang ngaku. Mandor pikir, ya udahlah, nggak usah dipikirin. Ya, pada iseng aja kali teman-teman lu pada, katanya. Nggak ada yang ngaku tuh. Besokannya, hari keempatnya itu, dia tidur di tempat yang sama. Gitu. Begitu jam 11 malam, ada yang jatuh dari atas. Karena itu kan lubang tengah ya, belum dipasang atap gitu. Ada yang jatuh dari atas. Bak! Kondisi gelap, kan lampu belum terpasang saat itu. Jadi itu listrik itu belum kita pasang, masih gelap. Wah, jatuh ke lantai samping si tukang ini. Kaget lah kan. Dicari-cari sama dia, dia pakai korek api saat itu, pakai korek api nyari sebagai penerangannya gitu ya. Kayak korek api dicari. Yang dia lihat saat itu kata dia kelapa. Kok ada kelapa? Kan nggak ada pohon kelapa di situ.
Nah pas di mau ngambil kelapa itu kan gelap, dia ngeraba kayak ada rambut-rambutnya gitu. Wah nggak benar kata dia, ini mah bukan kelapa karena bisa ketarik rambut gitu, ini mah bukan kelapa. Langsung dilemparnya, dia lari ke kamar belakang, ada teman-temannya semua itu, dia lari ke kamar belakang. Begitu kami, kenapa lu kenapa katanya, dia sampai gemeteran begitu kan, kepala, dia bilang ada kepala buntung. Temennya langsung yang belakang itu langsung ngasih korek api, nyalain, nggak taunya kepalanya ada di belakang dia persis. Gila serempak itu. Di situ tukang tuh ada 5 orang, lari semuanya keluar rumah. Jadi nggak ada yang tidur malam itu di rumah. Habis itu sakit lah yang tukang tadi kan. Selesai lah ganti tukang, akhirnya kita ganti tukang semua tuh. Dari tukang alhamdulillah aman tuh Bang sampai rumah jadi. Cuman ya semua pada kapok lah. Kita udah ceritain dari tukang yang awal kayak gini, ada kejadian seperti ini, kita ceritain ke tukang yang baru. Nah, selang kurang lebih gue waktu itu mau lulus SD tuh Bang. Jadi udah kurang lebih udah 13 tahun lah tinggal di situ. Posisi rumah gue itu kan yang tadi gue bilang, depannya sebelah kanan pohon pisang, sebelah kirinya pohon besar. Itu gue kalau malam habis isya itu kita tuh sering ngumpul di ruang tengah. Jam 11 itu gue masih di ruang tengah, di ruang tamu itu masih duduk-duduk di situ dengan pintu posisi terbuka. Gue lihat dari arah, jadi posisi gue duduk itu menghadap ke arah pintu nyerong. Jadi gue lihat itu ke arah pohon yang besar. Pohon besar ini posisinya itu di tengah-tengah antara rumah gue sama makam, tapi posisinya di depan rumah. Gue lihat kok ada putih-putih ngegelantung di atas. Pohonnya besar, terus ada apa ya, tangkai besar gitu ya. Nah di tangkainya itulah yang gue lihat. Gue lihat lagi ke kiri ke kanan, nggak ada lampu yang nyorot ke arah sana, karena gue pikir mungkin pantulan. Gue nggak belum teriak tuh saat itu, karena gue lihat cuman putih-putih, jadi kayak daster Bang, daster digini-giniin. Daster putih. Tapi gue masih diem terus. Yang bikin gue kaget teriak saat itu adalah dari gue ngeliat ke atas, mata gue langsung ke bawah. Blok. Di depan pohonnya itu ada lagi yang berdiri. Dua. Yang bikin gue lebih kaget lagi, mukanya itu seremnya minta ampun lah. Jadi dengan kondisi matanya itu cuma ada sebelah, matanya jadi begini tuh, dia rata. Terus di sininya tuh darah semua. Di situ gue langsung teriak, Ma, teriak sekenceng-kencengnya. Emak gue udah tahu tuh saat itu, pasti nih anak ngeliat nih kata. Keluar dia langsung, yang lagi pada tidur kan jam 11 malam itu udah pada tidur, gue doang yang enggak masih di situ. Terus katanya, kenapa? Coba lihat itu, lihat di pohon. Emak gue langsung kaget, astagfirullahaladzim. Langsung panggil bokap kan, Pak, tuh, coba usir katanya. Nyokap juga lihat ya? Ngeliat, almarhum nyokap gue. Makanya nyokap gue bilang, udah diem katanya, diem, jangan teriak-teriak. Akhirnya panggil lah bokap, dibacain lah ayat Al-Quran kan, hilanglah mereka. Selang 2 hari kemudian, gue nggak mau lagi, pokoknya tuh kalau duduk itu nggak mau, jadi kursi panjang, kan kursi yang untuk 2 orang lah, itu menghadap ke pohon itu. Akhirnya gue nggak mau duduk yang kursi panjang, gue duduk di kursi yang satuan single aja kan, tapi menghadapnya ke arah pohon pisang. Jadi yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sini. Gitu. Nah gue yang ngadep ke sininya, gue pikir aman dari pohon besar itu, dari kuntilanak itu. Kita habis ngobrol-ngobrol sama keluarga saat itu, selesai itu jam 9. Akhirnya orang tua gue itu masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam kamar, tidur duluan bilangnya. Gue masih di situ tuh sambil baca-baca. Jam 11:30, jam 12 kurang lah, gue ngedengar
Kaget gue pikir gue liat TV kan, TV nggak lagi nayangin nggak lagi nayangin film horor kan. Terus jangan-jangan di pohon itu, pohon yang kemarin gue lihat. Gue nggak berani tuh ngeliat ke arah situ. Akhirnya gue diemin, gue baca buku aja dulu. Masih ada suara lagi. Selang 5 menit, bukan hihi lagi, suara nangis tapi. Wah, kata gue udah mulai nggak bener nih, udah mulai merinding kan. Persis jadi di posisi gue itu ngadep ke jendelanya itu kan ada hordeng. Nah, hordengnya ini ada celah gitu. Celahnya ini menghadap ke pohon pisang. Karena gue pikir gue udah aman, pintu udah gue tutup, gue nggak mau ngadep ke pohon besar juga. Gue pikir gue saat itu di pohon besar. Suaranya ada asalnya gitu. Pas gue ngeliat celah, kok ada putih-putih di pohon pisang. Gue lihat lampu depan mati, lampu teras gitu ya, lampu teras mati, lampu tetangga juga nggak mungkin kelihatan karena tetangga lampunya kuning, bukan lampu putih. Gue samperin lah tuh, apa pantulan cahaya ada ke gebong pisang itu kan, gue samperin, bukan pantulan cahaya, nggak taunya dia gerak. Jadi ini pohon pisang posisinya begini, putih-putihnya itu di sini, nggak tahu dia bergerak, ceklek, lompat ke sini, nggak taunya ya itu pocong yang pernah gue lihat di belakang kamar. Gue yang tadinya ngeliat jendela begini, pocong itu langsung mukanya itu pas pindah begini itu langsung ke arah gue mukanya gitu, langsung ngeliatin gue dengan senyum gini. Mukanya itu kan hitam banget gitu, terus ada darah juga, terus matanya juga agak jatuh, yang sebelah kirinya itu agak jatuh. Sambil senyum, gue langsung lari ke kamar, gue bilang, "Ma, itu mah ada pocong yang kemarin," gue bilang gitu. Gue teriak gitu, akhirnya bokap yang keluar, mana. Pas dilihat sama bokap dari jendela, udah nggak ada. Wah, kata gue, ini kayak gini terus ini gimana kita bisa betah di sini ya? Akhirnya bokap di situ udah tuh setiap malam tuh ngaji terus tuh di situ. Selang kita ngaji terus, udah beberapa lama tuh nggak sering ada kejadian. Paling sering ada kejadian gini bang, kalau di rumah. Setiap kali orang yang baru pertama kali datang ke rumah, terus dia nginep di situ, khususnya perempuan ya, itu, jadi pernah satu kejadian lah, bibi gua baru pertama datang ke rumah itu, terus nginep. Bibi gua dari luar kota gitu kan, dia nginep di situ. Baru tengah malam itu jam 1 dia bangunin semua orang. Jadi gedor kamar gue digedor, kamar orang tua gue digedor. Bangun. Dengar nggak? Dengar apaan sih Bi? Itu suara sinden. Kita yang saat itu udah ada kurang lebih 14 tahun tinggal di rumah itu nggak pernah ada dengar suara sinden. Itu ada suara sinden, ada suara nyanyi. Semua pada bangun, nggak ada yang dengar satupun. Tidur lagi lah semuanya. Dia balik lagi ke kamar adik gua, dia tidur bareng sama adik gua kan. Si bibi gua itu. Jam 3 dia nangis. Nangisnya kayak anak kecil nangis. Akhirnya orang tua gua datang tuh kamar. Kenapa? Ada suara anak kecil nangis persis di samping kuping dia. Suara dari mana? Dia kasurnya itu selalu kalau di rumah kita itu kasur itu nempel ke dinding. Nah, kasur adik gue itu nempel ke dinding, yang dindingnya itu sampingnya itu makam. Posisi tidurnya bibi gue itu di paling pojok dekat nempel sama dinding. Kata nyokap saat itu mungkin dari yang samping. Karena ada anak kecil yang baru meninggal. Emang kayak gimana suaranya? Suara umur berapa? Kata nyokap. Ya kurang lebih 5-6 tahun lah katanya. Cewek cowok, cewek berarti benar yang baru meninggal itu. Semenjak disitulah akhirnya bibi gue nggak mau lagi nginep-nginep.
Dan kejadian itu sering selalu sama kejadiannya bang, sama yang kalau orang datang ke situ tuh nginep, khususnya cewek itu pasti kejadian suara nyinden, dari suara anak nangis, sampai pas gue itu pas SMP kalau nggak salah, baru masuk SMP, siang kejadiannya sekitar jam 2 siang, gue lagi baru pulang, gue ngeliat nyokap gue saat itu lagi tidur. Jadi dari pintu masuk gue lihat ada anak kecil lari. Itu dari arah kamar gue ke arah nyokap. Cepet gitu larinya. Ini anak siapa? Gue pikir ya. Gue pikir soalnya kalau ada tamu itu pintu rumah itu kan kebuka. Terus di ruang tamu juga pasti rame gitu. Kayaknya nggak ada tamu deh. Gue bangunin nyokap, "Mah, ada tamu?" "Nggak ada." "Lah tadi ada anak kecil di sini, siapa?" "Mana ada anak kecil?" "Ada anak kecil lari tadi. Anak-anak." "Gak ada." Udah tuh gue balik ke kamar bang. Begitu balik ke kamar, baru mau nutup, itu yang bayangan yang tadi anak kecil itu kayak nyelip gitu loh bang. Jadi pas antara celah pintu itu dia nyelip masuk. Set. Gue buka pintu, gue lari langsung ke kamar nyokap. Gila. Pas gue lihat, pas balik ke kamar kata nyokap, "Coba sini kita lihat." Pas gue balik ke kamar, itu ada jejak kaki anak kecil di kamar gue. Jejak kaki yang kotor, kalau habis main gimana sih? Nah, itu ada jejak kaki di situ di kamar. Oh, ada jejaknya? Ada jejak kakinya. Gila. Dan itu cuma ada di kamar gue doang. Jadi di ruang dari dia lari itu, dari sepanjang kamar itu, ruangan itu nggak ada. Cuma ada di kamar gue dari pas masuk dia pintu sampai ke pojok. Hilangnya di pojok? Hilangnya di pojok. Oke. Kata gue, wah edan ini mah bener-bener gila. Akhirnya semenjak disitulah gue minta dipondokin aja lah, daripada di rumah serem juga kan. Pernah ada yang nginep juga di rumah itu, Bokin lah saat itu, pacar gue. Itu tadi yang tadinya tidur di kamar barengan sama adik gue, kan adik gue kan cewek, nggak mau di kamar situ. Karena katanya pas dia baru merem, ada suara kuntilanak tadi itu. Berkali-kali dia dengar, katanya dikirainnya suara orang lewat. Sekali katanya. Udah ketiga kalinya kedengaran lagi suara kuntilanaknya, langsung dia keluar kamar, dia nggak mau lagi. Itu jam 1 malam padahal. Dia nggak mau tidur di situ, dia mau tidur di ruang tengah aja. Adik gue juga yang di kamar juga sering didatengin juga sebenarnya. Cuman dia itu nggak mau lebih terekspos pertama. Yang kedua, kalau dia tuh lebih sering, jadi posisi ranjangnya itu kan, ranjang dia itu ada kolongnya bang. Spring bed dia itu ada kolongnya. Dia bilang sering banyak yang narik dari kolong itu, narik selimut dia jatuh. Pas dia lagi tidur, selimutnya jatuh ke bawah. Yang lebih kagetnya lagi, pernah kejadian katanya pas dia lagi, itu siang ya, dia baru pulang sekolah, terus dia tidur di kamar, di kasur itu, dia tiduran. Ada barang dia yang jatuh ke lantai gitu. Dia nggak turun dari kasur, tapi cuman ngelongok begini doang. Pas dia lagi ngambil begini, tangan dia ada yang nyentuh dari kolong kasur. Di situ kaget dia, di situ dia langsung lari itu. Bilang ke nyokap saat itu, "Mama, ada yang megang tangan Nisa mah," katanya. "Dari mana?" "Dari kolong kasur." Udah biarin aja, biarin. Ada udahlah. Semenjak itu bokap kita tuh sering, kalau habis maghrib tuh sering ngaji lah, ibaratnya di situ satu dari adik gua, nyokap juga sering ngaji di situ, supaya nggak terjadi lagi lah yang kayak gitu. Tapi setiap kali orang yang baru datang ke sana, yang baru nginep di sana, pasti setiap malam pertama itu pasti sering digangguin lah, dari yang dia tiba-tiba ngelihat sosok anak kecil itu berlari. Karena larinya itu dari kamar adik gua ke kamar mandi,
atau di tengah malam dia ngedengar suara nyinden, itu udah pasti gitu. Oke, sampai akhirnya berarti ini Bang ya, pindah dari situ. Enggak. Bagaimana? Jadi ya masih ada di situ, adik-adik gue juga masih di situ. Jadi Terakhir di situ umur? baru lulus sekolah. Lulus SMA berarti. Lulus SMA gue terakhir di situ. Setelah itu ya gue merantau. Oke. Tapi keluarga masih di situ Masih ya? sampai saat ini. Sampai saat ini masih Sampai di situ? saat ini. Oke. Sampai sekarang kabarnya gimana rumah itu? Ya kayaknya sih mereka udah jadi friend lah. Ah, udah jadi friend. Jadi udah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Nggak ada yang ditakutin lagi. Paling yang ditakutinnya itu kalau yang nginepnya itu, yang setiap kali ada orang datang. Ada orang baru ya? Orang baru nginep, itu udah pasti. Oke, ini kan banyak banget kejadian-kejadian horor yang terjadi nih Bang sama Bang Iqbal waktu masih kecil ya. Dari kecil tuh malah. Dari kecil sampai bahkan yang pokoknya berlanjut terus nih ya kejadian horornya. Ada nggak sih Bang kayak sesuatu yang dilakuin sama keluarga gitu kayak bikin pengajian yuk apa yuk yang kayak ya itu jadi kita rutinitas setiap maghrib itu pasti ngaji. Jadi dari sholat maghrib berjamaah ngaji sampai dengan sholat isya berjamaah. Oh itu rutin ya? Rutin. Oke, itu lebih bagus tuh kayak gitu sebenarnya. Tapi tetap masih ada. Masih ada aja. Terlebih sama orang-orang yang baru datang, yang baru nginap. Kadang kan ada saudara-saudara yang baru tahu kita di situ nginap, atau ada saudara-saudara jauh yang mau nggak mau kan harus nginap, nggak mungkin PP gitu kan, nggak mungkin pulang pergi. Iya, maksudnya sudah dilakukan kayak usaha buat biar rumah ini nih adem, nggak horor lagi aja masih kayak gitu. Masih. Gimana enggak ya kan? Gimana bodo amatan? Lebih parah. Lebih parah kayaknya sih, bakal lebih parah kejadian-kejadiannya. Karena ini kejadian-kejadiannya gue bilang ekstrim banget nih. Jadi kayak gerak-gerakin benda ya kan, selimut ditarik-tarik. Karena gini Bang, bisa dibilang tempat gue ini kan masih pinggiran kota sebenarnya ya, antara Jakarta itu kan masih pinggiran kota. Tapi suasananya itu bener-bener pedesaan banget. Bahkan suara tokek pun dulu itu sering banget ada gitu. Iya, daerah sana masih sepi ya dulu ya. Oh sekarang mah udah lumayan rame tuh. Bukan rame lagi sekarang mah. Kayaknya udah pada migrasi setannya juga kali. Udah macet. Iya, kalau dulu daerah sana masih sepi tuh. Gue masih inget tuh, daerah sana tuh masih sepi. Ada kok foto-foto jadi posisi rumah gue itu masih dempet dengan makam sampai saat ini tuh ada. Oke. Nah Bang Iqbal, rumah itu tuh sebelum jadi rumah apa sih pernah nyari tahu nggak sama tetangga atau keluarga atau bokap nyokap nih pernah nanya nggak ke tetangga dulu? Gue yang pernah nanya dulu. Oh pernah nanya. Pernah nanya. Apa tuh? Ke nyokap. Mah ini sebenarnya rumah pas dibeli kayak gimana sih kondisinya gitu kan? Kok rumah di pojok begini dibeli gitu, apalagi sampingnya makam. Saat itu nyokap bilang biarpun di pojok yang penting kita punya rumah dan kita beli nggak kredit gitu, nggak nyicil. Bener. Biarpun rumah apa adanya, tapi kita orang-orang yang tinggal di sini tuh senang gitu. Meskipun rumahnya ya saat ini kayak gini, ya maksudnya masih diganggu-ganggu dengan setan gitu. Terus akhirnya nyokap buka suara tuh ternyata dulunya sebenarnya kata warga sekitar ini tuh masih komplek makam keluarga itu. Oh, oke. Komplek makam terus dibangun sama orang yang dulu orang yang ngejual rumah itu ke kita, dibangun rumah lah di situ. Dibangun rumah tapi tanpa memindahkan makamnya itu. Oh, jadi masih di situ ya? Masih di situ makamnya. Jadi langsung dibangun, diratain doang, langsung dibangun tanpa memindahkan. Pantesan masih ada kejadian-kejadian yang kayak gitu. Akhirnya ya udah mau gimana lagi? Kita kan taunya juga belakangan. Bukan di awal-awal gitu. Ya gimana lagi? Terus sampai sekarang maksudnya yang jual rumah ke keluarga Bang Iqbal itu pindahnya pun atau ngejual rumahnya pun nggak tahu karena kenapa? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nah terus paling ini memang jadi jual murah sih Bang saat itu. Jual murah ya? Murah banget. Mungkin kalau sekarang itu di angka 4 juta kalau harga sekarang ya. Bukan per meter loh. Satu unit. Masa sih? Iya. Satu unit, satu rumah 4 juta dengan luas itu 100 lebih.
Masih ada nggak harga segitu? Gue mau beli nih hari ini juga. Rumah harga 4 juta. Ya dulu Gimana? makan. Nggak masalah dah, kiri kanan depan belakang kuburan nggak masalah gue. Dulu kan jalan raya itu masih hancur banget, nggak kayak sekarang. Jadi Nggak masalah dah, ada kuburan di ruang tamunya juga nggak apa-apa gue. 4 juta loh satu harga 1 unit ya. tahun 93 itu dibeli harga 40.000. Oke. Ya mungkin 4 juta lah harga sekarang gitu ya. Zaman dulu masih segitu ya harganya. Gokil, Makanya gokil. gue kaget, murah banget gitu. Padahal tahun-tahun segitu kan kurang lebih udah masuk 1 juta 2 juta lah. Ya, Per meternya? Enggak, rumahnya, harga rumah gitu ya. Kalau per meter mungkin kalau sekarang aja udah 5 jutaan bang. Per Iya. meter daerah gua. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih bang ya. Kan itu tadi dari tadi disebut ada makam, ada makam, ada makam. Emang ada berapa makam di situ? Sampai saat ini yang terlihat. Terakhir yang gua ketahui, bukan sampai saat ini. Terakhir yang gua ketahui itu gua pernah kan kalau siang gua kadang suka lewat situ juga kalau siang. Itu di tahun 2018 kurang lebih ada 70 sampai 80 makam. Oh itu mah gede dong ya. Banyak. Jadi memang posisinya itu makamnya itu letter L bang. Dari samping rumah gua terus ke belakang rumah. Berarti ini bukan makam keluarga kan? Sebenarnya. Bukan. Kalau makam keluarga otomatis almarhum nyokap di makam situ juga kan. Enggak, maksudnya bukan makam keluarga orang situ kan. Jadi yang emang rame itu Rame. kan. Kayak emang udah semi TPU lah itu. Iya, semi-semi TPO. Tapi memang bukan TPO. Kan? Bukan. Kalau TPU kan mungkin jumlahnya lebih gede lagi. Iya. Major. Dan yang lebih seremnya itu pohon rindangnya itu masih banyak. Masih banyak ya? Masih banyak banget. Oke. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Iqbal dan tentang kejadian-kejadian horor yang dia alamin di rumahnya nih di Babelan. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like video ini, kalau nggak suka tinggal tekan tombol dislike-nya. Dan yang terakhir gue ngucapin banyak terima kasih sama Bang Iqbal, Bang, thank you banget ya. Udah cerita-cerita di Lonceng Misteri sama sahabat lonceng, terutama sama gue nih Bang. Dan yang pengen jadi narasumber datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Iqbal nih, caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita tuh nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Akhir kata gua Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Iqbal juga izin pamit. Bye bye.